Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, baik, kalau sudah ketemu dengan Ustazah Tika, berarti kita akan belajar apa? Betul sekali, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Masih ingatkah kalian pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali, yaitu menelusuri nilai dalam cerita lintas zaman, yaitu tentang hikayat. Nah, pada kesempatan minggu lalu kita membahas di kompetensi 3.7, yaitu identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tertulis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di kompetensi 4.7, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap? Sebelum memasuki bab di kompetensi 4.7, mari kita review pembelajaran di minggu kemarin. Nah, kita membahas tentang pengertian apa itu hikayat. Apakah masih ada yang mengingat apa itu hikayat? Iya, betul sekali. Hikayat merupakan sebuah karya sastra lama yang berbentuk prosa, mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan yang berada di lingkup istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan kemukjizatan tokohnya. Kemudian setelah kita memahami apa itu hikayat, kemarin juga kita sudah belajar tentang karakteristik yang dimiliki oleh hikayat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh hikayat. Wow. Apa saja? Betul sekali. Untuk yang pertama yaitu bersifat atau berciri khas anonim. Ya, sebelum saya jelaskan tentang pengertian apa itu anonim, akan saya jelaskan sebuah contohnya, yaitu semisal sebuah karya sastra pasti memiliki seorang penciptanya. Nah, sedangkan hikayat karena diturunkan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun, jadi tidak diketahui siapakah penulisnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa anonim yaitu tidak diketahui siapakah penciptanya. Baik, ciri khas yang kedua atau karakteristik yang kedua yaitu istana sentris. Karena ada kata istana, berarti otomatis kita sudah paham bahwa lingkup atau terjadinya atau latarnya itu berada di lingkup istana. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu bersifat statis atau bersifat tetap tidak berubah. Karakteristik yang keempat yaitu bersifat komunal, yaitu memiliki makna dimiliki bersama. Karakteristik yang berikutnya yaitu menggunakan bahasa klise atau bahasa yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali ya. Jadi menggunakan bahasa Melayu. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu bersifat tradisional. Nah, karena terjadinya di masa lampau, jadi memiliki sifat yang tradisional. Karakteristik yang selanjutnya yaitu bersifat didaktis. Didaktis ini apa? Bahwa di dalam hikayat ini mengajarkan tentang moral-moral. Yang selanjutnya, karakteristik yang terakhir yaitu bersifat magis. Magis itu apa? Dia menggambarkan atau mengisahkan tentang kesaktian kepada tokohnya. Nah, itu tadi adalah karakteristik yang dimiliki oleh hikayat. Jadi semisal kalian menemukan sebuah bacaan yang ciri-cirinya atau karakteristiknya nih salah satunya yang saya sebutkan itu tadi, berarti itu bisa dipastikan cerita hikayat. Selanjutnya di dalam hikayat juga kemarin kita belajar tentang nilai-nilai yang ada di hikayat. Nah, dalam menghafal atau untuk memudahkan nilai apa aja yang diajarkan dalam hikayat, kemarin kita sudah membuat kata kunci. Kata kuncinya apa? Ya, betul sekali. Aku makan soto bukan pepes ya. Untuk A-nya yaitu mengajarkan nilai agama yang berhubungan dengan Tuhan.
M-nya yaitu nilai moral, yaitu tentang buruknya yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian S-nya adalah nilai sosial, bagaimana kita berinteraksi di masyarakat. Nah, nilai yang berikutnya yaitu nilai budaya. Nah, budaya yang ada di Indonesia ini masih sangat kental sekali kita pakai. Nah, contohnya seperti apa? Budaya dalam pernikahan, ada yang masih menggunakan adat Jawa, kita yang berada di Jawa. Kemudian ada yang menggunakan adat Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, meskipun kita orang di Jawa Timur, kalau melihat perkawinan atau adat lain yang sekiranya menarik, jadi kita memakai salah satu adat itu di acara perkawinan. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa nilai yang ada di hikayat masih tetap dipakai dalam saat ini. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai pendidikan, bahwa di dalam hikayat mengajarkan bahwa dari sejak kecil kita harus menanamkan pendidikan. Baik, setelah kalian menyaksikan audio yang telah diputarkan oleh guru kalian, nah, dalam menceritakan kembali teks yang didengar, ada beberapa hal atau langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu simaklah cerita, dalam hal ini hikayat, yang kamu dengar ya secara seksama. Kemudian catatlah pokok-pokok informasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kamu setelah mendengarkan apa yang telah disimak atau disajikan oleh guru kalian, kalian mencatat di sebuah buku informasi apa aja yang kalian peroleh dari hasil proses menyimak. Langkah yang berikutnya yaitu catat peristiwa yang terjadi sesuai urutan waktunya. Nah, jadi pada kesempatan ini kamu harus mengurutkan ya, mencatatnya. Semisal ada si tokoh A, pada kesempatan ini dia berada di mana, apa saja yang ia lakukan. Kemudian langkah yang keempat, kembangkan urutan peristiwa dengan bahasa kamu sendiri yang lebih sederhana. Jadi sudah tidak menggunakan bahasa Melayu lagi, gitu ya. Setelah kamu mengumpulkan informasi-informasi yang kalian dapat, kemudian mencatat apa saja yang dilakukan tokoh tersebut, urutkan langkah-langkah yang telah kamu catat tadi menjadi sebuah satu kesatuan utuh. Kemudian dikembangkan menjadi bahasa kalian sendiri. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan? Bagaimana cara menceritakan kembali isi hikayat? Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.